Halo semua, video ini adalah perjalananku naik kereta dari kota Bekasi menuju Purwokerto. Dan kereta yang kunaikin adalah kereta api Sawunggalih, yaitu kereta yang punya relasi dari stasiun Pasar Senen menuju stasiun Kutoarjo. Begitu pula sebaliknya. Dan karena perjalanan ini menuju bagian tengah dari Jawa Tengah, di sini kita akan melewati jalan-jalan yang berbukit, bergunung, dan begitu pula pemandangan yang akan disuguhkan. Kira-kira bagaimana perjalanan kali ini? Buat yang penasaran, ku ucapin selamat menonton. Halo semua, selamat pagi. Ini aku ada di stasiun Bekasi. Selamat pagi, selamat siang ini. Jam 12.57. Sekarang aku di stasiun Bekasi ini di pintu yang selatan. Jadi yang selatan di sini yang langsung ke Jalan Nasional ya kalau nggak salah. Jadi kalau ke sana tuh ke arah Jalan Ngurah Rai atau ke Jalan Raya Bekasi. Dan yang utara ada di sebelah sana pintu utara. Nih hari ini siang ini aku mau ke Purwokerto dan kurang lebih akan naik kereta Sawunggalih yang akan jalan di setengah 3. Dan di sini itu kesulitan nge-record ya di stasiun Bekasi itu karena hampir setiap 5 menit itu mesti ada announcer untuk untuk keberangkatan kereta. Jadi mohon maaf kalau kadang bentrok suaranya. Stasiun Bekasi ini dia udah eskalator jadi cukup enak, dan bukan peron ya, ruang tunggunya ada di atas sana, dan pastinya terpisah untuk kereta. Nggak kelihatan sih ada kereta melintas langsung, dan pastinya terpisah untuk kereta jarak jauh sama KRL. Nah, untuk stasiun Bekasi untuk yang KRL tuh dia gate-nya di sini, sedangkan kalau yang kereta jarak jauh ada di sana. Persis di sebelah kanannya kalau kita ngadep ke ini ya, sebelah kanannya loket KRL, atau di antaranya ada ATM Center gini. Nah, dia ada di antara ATM Center ini. Dan stasiun Bekasi juga udah pakai face recognition, jadi nanti tinggal masuk aja nih yang sudah face recognition. Tapi kalau teman-teman belum terdaftar bisa ke yang sebelah sini, yang manual checking, dan cetaknya ada di sebelah sini. Dan kita masuk aja ke dalam karena udah kurang lebih setengah jam lagi keberangkatannya. Nah, jadi ini aku udah ada di ruang boardingnya, ruang tunggu untuk yang udah check-in. Jadi tadi pakai face recognition di sebelah sana, dan nanti kita boleh turun ketika udah ada pengumuman dari petugasnya yang depan sana. Kayak gini, pengumuman sini. Kereta api Brantas Tambahan di jalur 3 telah tersedia kereta api Brantas Tambahan. Nah, kalau nggak ada pengumuman kayak gitu, kita belum boleh turun. Jadi pastiin kereta yang kita mau naikin itu udah disebutkan sama petugasnya, baru kita boleh turun ke peron sana. Karena untuk peronnya kan terbatas ya, nggak kayak stasiun Senen atau stasiun Senen lah, atau stasiun Gambir gitu. Stasiun Bekasi ini kayak hampir setiap kereta kan lewat sini. Kereta api Brantas Tambahan, bagi Anda pelanggan kereta api Brantas Tambahan yang masih berada di area ruang tunggu agar mempersiapkan turun ke peron jalur 3 kereta api Brantas Tambahan. Ya, hampir setiap kereta berhenti di sini kan. Ya memang tidak semua, tapi kayak kereta dari Gambir sama Senen tuh sebagian banyak yang berhenti di sini. Makanya di sini sistemnya turun ke peronnya atau untuk nunggu kereta di peronnya itu bergilir sesuai jamnya gitu. Jadi kita nggak bisa nih ujuk-ujuk ikut tunggu di bawah gitu. Tapi mungkin karena faktor yang rame itu, akhirnya di sini ada toiletnya. Jadi toiletnya itu ada yang di sana, yang KRL, sama di kereta buat kereta yang jarak jauh. Biasanya kalau kayak di sini kan stasiun di luar itu ada toilet ya, di bagian di ruang tunggu utama lah, yang semua campur baur itu ada. Kalau di sini karena ya tadi pertemuan keretanya cukup berlimpah gitu, hampir semua kereta masuk sini. Hampir semua kereta berhenti di sini, masuk sini, ada pemberhentian di sini juga gitu. Jadinya untuk ruang tunggunya tuh kebagi dua. Ya, ada yang di sana untuk yang kereta api lokal. Jadi ya di sebelah sana. Jadi kalian ngetap kartu dulu yang mau naik KRL. Nah,
ngetap kartu dulu, nanti sana ada toiletnya sendiri, dan untuk kereta api jarak jauh itu juga ada di sini, dan ada masjidnya juga di belakang sana, dan ada tempat buat isi air minum di sebelah sininya. Jadi teman-teman kalau bawa tumbler itu cukup aman karena tinggal refill aja kayak gitu. Nah, jadi ruangan yang untuk tunggu kereta api jarak jauh ini itu persis ada di sebelah kayak parkiran, nih parkiran buat motor. Jadi ini termasuk baru parkirannya, kayak baru beberapa bulan lalu. Jadi selama ini dibangun itu mobil nggak boleh parkir di sini. Nah, nggak boleh parkir di stasiun Bekasi ini. Sejak ini udah dibangun, motor pindah ke sini semua. Di sebelah sana itu buat parkir mobil. Jadi kalau teman-teman bawa mobil itu udah bisa parkir di stasiun Bekasi. Jadi kayak baru beberapa bulan lalu sih memang. Tapi ya mungkin ya akan menjadi salah satu stasiun besar juga ya, karena di sini cukup banyak juga untuk perantauan yang tinggal di Bekasi yang misal dia kerja di Jakarta gitu kan. Jadi di sini banyak banget okupansi penumpangnya. Dan ini motor banyak banget nih ya, yang naik KRL atau yang nginepin mobil di sana itu juga bisa. Kalau nggak salah aku waktu itu pernah nginepin kendaraan di stasiun Bekasi itu berapa ya, semalam itu 10.000 apa ya kalau nggak salah. Cuma emang malam bukan yang sehari full ya, kayak pagi berangkat sebelum 24 jam tuh udah ambil motor lagi gitu. Jadi kita tinggal nunggu aja, masih ada sisa waktu ya setengah jam kurang lebih, kita berangkat di 13.38 nantinya. Ini kurang lebih 13.19 ya, 13.18 tadi udah di Baiklah bisa kembali, nantinya dipersiapkan di jalur 3. Pastikan penumpang kereta bisa kembali sebagai KA 112B. udah di call untuk kita bisa turun ke bawah. Ramalan dari stasiun Bekasi 13.30 menit. Jadi ini kita siap ke bawah aja, dan ini mungkin karena hari ini tanggal merah ya, hari Jumat ini tanggal merah, jadinya cukup rame. Turun aja, kita ngantri ke bawah. Oke, saatnya kita jalan ke bawah. Kita habis turun di tangga, dan tadi dikasih tahu kalau habis turun dari tangga ya, jadi kita dikasih tahu kalau sama petugasnya kalau untuk Sawung Gali yang ekonomi premium 1-7 itu kita ke belakang sana, dan ya aku di ekonomi 7, jadi kayaknya sih di paling belakang ya. Semoga kalau dapat paling belakang kereta pembangkitnya di depan gitu biar bisa backtrack. Dan ya selama aku naik ekonomi premium, jujur mungkin 90%-nya aku selalu dapat kereta yang mundur, kursi yang mundur. Jadi apakah kali ini aku mendapatkan kursi yang maju? Ya let's see lah, karena itu kayak susah banget ditebak gitu, kayak nomor ganjil atau nomor genap, nggak tahu yang ngadep atau nomor ganjil ya, nomor besar atau nomor kecil yang ngadep belakang itu nggak tahu, susah. Kita jalan lagi ke belakang ya, semoga di belakang sih ya. Tapi kalau mau aman sih duduk di tengah-tengah sini juga udah aman, biar tidak ada kejauhan ke paling belakang atau ke yang depannya. Ya, saatnya menunggu kereta. Akhirnya naik kereta lagi setelah sekian lama. Di peron 2 di jalur nomor 2 ada kereta api tambahan Tempuyangan Pasar Senen, dan ini ada kelas kereta yang baru nih, ekonomi kerakyatan. Nanti bisa kalian cek aja harganya berapa. Dan yang di depan sananya dia bawa eksekutif. Jadi ini kereta dia ada 2 rangkaian. Kereta eksekutif itu ada yang kaca pesawat, sama yang depan ada yang lebar tuh lumayan, sama dapat ekonomi kerakyatan untuk kelas
yang satunya, dan dipisahin sama kereta makan. Dan ini dari Lemboyangan, dari Jogja, dia akan jalan lagi ke Pasar Senen, dan mungkin nih kayak salah satu solusi gitu untuk ya ini musim lebaran sebagai tambahan armada, dan kedua sebagai tambahan kelas kereta antara kereta api PSO, kereta api subsidi yang itu kadang war tiketnya luar biasa susah, dan ya, ini ada di antara tadi PSO sama yang satunya tuh kalau yang di atasnya ada kereta api ekonomi yang stainless steel, New Generation Stainless Steel. Jadi ya New Generation awal sama yang stainless steel itu ada di atas keretanya. Jadi ini kereta ada di antara dua itulah kelasnya. Tapi kalau harganya ya kalian bisa cek sendiri, aku nggak begitu inget. Ya, kita harus jalan, ternyata yang sebelah depan itu nomor-nomor kecil, maksudnya angka 1, 2 gitu. Kita harus ke belakang karena kita ekonomi 7. Kita di paling belakang, dan ya semoga bisa backpack lah nanti ya. Karena kereta pembangkitnya itu ada di bagian depan guys. Rame juga sih ini. Ekonomi 7 seat 3D ya kan, kita di paling belakang sana. Wah, ngantri cuy, masuk sini ya lah. Rame juga ekonomi 7. Aku dapat mundur lagi beneran. Kayaknya kalau untuk kereta premium nih, tingkat kebejoanku tuh sangat-sangat kecil ya untuk berharap mendapatkan kereta yang maju gitu. Karena waktu itu pernah yang dari mana tuh, dari Bandung juga kan, yang mau ke Bandung itu ngincer angka gede, dapatnya mundur. Terus ini nyoba angka kecil, dapatnya mundur lagi. Jadi benar-benar nggak ketebak gitu. Fit gede lah, maksudnya kayak 20-an gitu, tapi dapatnya mundur. Tapi pas ini kita nyoba 3D ya, dapatnya mundur juga. Jadi benar-benar kalau naik kereta ekonomi premium itu kita nggak bisa nebak majunya di seat yang dapat maju itu seat berapa gitu. Jadi ya udah, sesuai amal ibadah masing-masing aja untuk mendapatkannya ya. Dan di kereta ini yang kita dapetin, pertama kita dapet kantong buat naruh botol minum atau misal bawa jajanan atau kayak bawa buku, bisa ditaruh di sini. Terus
ada juga kresek buat sampah, cuma ini dia ya ramah lingkungan karena bisa diurai. Lalu di sini itu sebetulnya ada untuk armrest, jadi sebelah tengah ya kalian bilang lah sama sebelahnya ya kan. Di kiri juga ada armrest, jadi ya, kalau tangan kalian pegel bisa ya naruh aja di sini. Cuma yang ini dia paten ya, nggak bisa diangkat, sedangkan kalau yang kayak di tengah gitu itu bisa diangkat. Tapi kalau kalian deal-dealan lah sama sebelahnya ya, kayak tengah-tengah lain kan dapat juga nih satu. Bawahnya juga ada buat ngecas, jadi nggak perlu takut kalau misal baterai kalian habis. Cuma di sini kayak ya terbatas lah untuk ngecas, nggak bisa ngecas segala macam peralatan elektronik gitu ya. Misal kalian bawa case cooker mau ngecas di sini, mau nyalain di sini nggak bisa. Jadi cuma untuk kayak HP, tablet yang ringan-ringan lah dayanya. Dan seperti kereta ekonomi premium pada umumnya, yang membedakan dia dengan ekonomi subsidi, dia ada ininya nih, ada tuas untuk reclining kursi kalian. Tapi kita ini memang nggak besar, kayak cuma turun berapa 5 derajat mungkin, dan ya tahu diri lah sama belakangnya space sama depannya sebetulnya nggak yang sesempit itu, tapi tetap ya ada rasa tahu diri lah sama yang di belakang kalian gitu. Dan oh ya, di atas juga ada kabin untuk kalian naruh tas gitu, tapi ya kalian lebih ke ini aja sih, tahu diri lah kalau menggunakan kabin. Jangan kalian misal bawa 5 dus semuanya taruh kabin semua, karena ya kalau kondisi kayak gini di sini kan kereta lagi penuh gitu ya, hampir semua seatnya keisi. Itu kasihan penumpang yang lain yang dia mau naruh tas tapi di bagian jatahnya dia itu udah terisi sama barang bawaan kalian. Jadi ya sebaiknya kalian tahu diri lah kalau misal bawa barang bawaan, jangan semuanya ditaruh di kabin. Dan di kabinnya sebenarnya ada sekat-sekatnya kayak per beberapa kursi gitu ya, per beberapa row itu ada sekatnya, jadi kalian kayaknya juga sudah dicukup buat kayak cukup terbatas dengan itu. Di sini sebelah sini juga ada gantungan untuk kalian yang kayak bawa tas kecil gini atau bawa plastik jajanan gitu ya, bisa ditaruh di atas ini. Tapi untuk bagiannya kayaknya yang mana? Yang ini? Yang belakang kayaknya. Nah, yang belakang sini. Dan di sini juga ada untuk kayak gorden gitu, kalau misal kalian merasa terlalu silau nih, ini kan siang bolong nih, setengah 2 hampir jam 2 lah, merasa terlalu silau, ini bisa kalian turunin ya. Ini harusnya puasa kalian yang di sini sih sebetulnya, tapi kalau misal kalian sebelah kalian minta turunin lalu kalian gak ada masalah dengan ini, ya turunin aja nggak apa-apa. Karena ya silau kalau siang gini, misal cahayanya lagi silau-silaunya gitu ya. Ini kurang lebih itu aja fasilitasnya. Dan untuk lebarnya dia cukup lebar, kayak ya untuk badanmu tuh masih ada space dikit, nggak kayak kereta ekonomi PSO yang harus begini ya duduknya. Ini kalian bisa agak melebar sedikit, dan keuntungan kalian kalau duduk di pinggir itu kalian kayak ada space di pinggir ya, di row D atau di baris ya, pokoknya di bagian D atau di A gitu ya, itu kalian kayak ada space sekitar 1 jengkal. Ini bisa buat naruh tas kecil gitu ke tas kalian, misal kayak aku ini kan tas aku nggak bisa kebagian, nggak kebagian untuk kabin atas, dan ya kebetulan kecil juga sih tasnya, itu bisa ditepetin, jadi kaki kalian masih bisa dapat space untuk selonjoran. Oh iya, salah satu hal yang bisa dibilang keuntungan gitu ya, salah satu hal keuntungan ketika kalian ada di seat D atau A,
untuk kereta api ya ekonomi premium atau mungkin ekonomi ya hampir semua kereta lah gitu, hampir semua rangkaian kereta. Pokoknya seat-seat yang di dalam lah, yang di window seat gitu. Salah satu keuntungannya adalah kalian bisa dapat kayak meja bukan meja sebenarnya, ini kan frame untuk jendela ya, cuma ini bisa kalian gunakan untuk naruh barang yang kecil-kecil kayak ini kacamata, atau kalian bawa aqua mineral, air mineral yang 300 ml itu juga bisa ditaruh di sini. Jadi ya ada space lebih luas sedikit untuk kalian naruh barang selain kalian dapat ini untuk yang masing-masing sih. Dan yang tadi udah aku sebutin. Cuma memang minusnya adalah ketika kalian mau keluar itu agak susah, kalian harus ya permisi sama orang sebelah kalian ketika kalian mau keluar, jadi nggak bisa yang ujuk-ujuk keluar masuk gitu. Lebih ke nggak enak aja lah kalau kita keluar masuk ya kan. So kalau ya kita mau ke toilet gitu bolak-balik, atau kalian orang yang gampang buang air, nah itu kalau aku saranin sih sebetulnya pilih yang di luar aja. Walaupun ini salah satu hal yang aku cukup kaget, aku beli tiket ini hari Kamis dini hari, itu benar-benar gerbong ini masih kosong, baru sekitar beberapa penumpang, nggak nyampe 10 lah, nggak nyampe 10 penumpang. Dan hari ini aku berangkat Jumat ya, which is 1,5 hari kemudian ya, ini full. Gila, tapi emang ini musim long weekend, jadi ya wajar kalau itu full. Cuma aku tidak expect kalau bakal kayak beli yang bakal yang beli tiket tuh di akhir-akhir tuh rame gitu, nggak expect aja. Tapi ya kita nggak bisa nebak memang. Tapi ya enaknya kalau emang kita pesen di awal-awal pas masih kosong gitu. Nggak di awal juga kayaknya, kalau kita pesen tiket pas masih kosong tuh kan, baik kalau pakai aplikasi kayak Akses gitu-gitu ya bisa milih seatnya mau di sebelah mana begitu.
di stasiun Cikampek, nggak tahu menunggu apa, tapi mungkin peron apa kok peron treknya kita gantian, jadi kita ketahan menunggu kereta lain. Ini ketahan berhenti total tadi sebelum Cikampek juga udah sempat melambat, terus ada kereta lewat, kukira ya udah habis kencang lagi, dan ternyata ini kita berhenti. Dan mungkin ini kayaknya ketahan karena kalau aku lihat dari informasi di KAI Akses ya, ini keretanya tuh dia hanya berhenti di Cirebon, Bumiayu sama Purwokerto untuk tujuanku yang ke Purwokerto. Jadi dia Cikampek nggak naik nurunin penumpang, cuma ini berhenti ya mungkin karena apa, ketahan sinyal aja, entah nunggu ada kereta masuk atau kereta yang keluar, biar selisih satu stasiun. Mungkin di depan sana ada kereta lain yang belum nyampe stasiun selanjutnya, jadi ya kita ketahan. Dan ini ternyata setelah aku cek kita disusul sama Purwojaya, jadi ya paling berhenti sekitar 5 menitan lagi di sini. Dan ini tadi keretanya ada di sebelah sana ya, di sebelah kanan karena aku jalannya mundur ya, kalau dari arah datangnya kereta di sebelah kiri, di sebelah sana lah. Nah, kita disusul sama kereta api Purwojaya ya, paling kita masih 5 menitan lagi di sini. Dan ini setelah stasiun Cikampek itu bakal ada percabangan, yang satu ke arah Bandung, yang satu ke arah Cirebon. Kita ambil yang ke arah Cirebon nanti keretanya. Ya, jadi ini kita keretanya bukan hanya berhenti, bukan hanya karena disusul sama Purwojaya. Kita ini mengalami ternyata lokomotifnya bermasalah. Jadi kita di sini nunggu sekitar 15 menit. Dan bahkan kita disusul sama kereta api Walahar yang baru aja masuk di sebelah sana. Dan ya kita bakal terlambat, kalau dari informasi sih 15 menit, tapi itu masih belum pasti juga karena kan tadi ada tambahan bakal diinformasikan secara berkala, berarti belum pasti 15 menit, tapi bisa jadi setidaknya 15 menit kita udah terlambat. Maksudnya ya mengalami keterlambatan, tapi kita nggak tahu nanti nyampe stasiun-stasiun selanjutnya kan biasanya suka lebih cepat gitu, lebih tepat waktu, nggak lebih cepat, lebih tepat waktu. Jadi ya nih kita harus menikmati Cikampek yang cukup panas ini di setengah 3 sore, menunggu kereta api ini siap diberangkatkan lagi. Dan aku di gerbong sana nggak dapet peron, jadi kalau teman-teman naik Kawunggali terus di ekonomi premium 7 kalian harus jalan dulu ke ekonomi 6 baru mendapatkan peron. Dan di sini banyak juga penumpang yang keluar karena ya daripada duduk doang 15 menit lumayan lama ya kan, mending kita jalan-jalan keluar dulu sambil menghirup angin segar. Dan buat yang mau ngerokok ya silahkan ngerokok lah gitu. Dan sebelah sana ada kereta barang lewat. Panjang juga cuy kereta barang tuh nggak habis-habis loh. Tahu udah berapa, 1 menit kali ini kereta apa angkutan barang ini lewat. Nah ini deh belakang ya, lumayan kereta barang tuh panjang banget. Jadi kalian kalau misal di perlintasan yang lewat kereta barang ya harus bersabar lah, mau nggak mau.
Ya, kita disusul lagi sama kereta ketiga, kereta api Menoreh itu kelihatan dari sana. Dan ini udah sekitar mungkin 10 menitan ya kita berhenti di stasiun Cikampek ini. Masih menunggu perbaikan dan dari pengumuman ya 5 menit kayaknya. Nggak begitu ngitungin sih. Dan yang kereta api Menoreh. Jadi kurang lebih kita udah disusul sama 3 kereta. Tadi ada Purwojaya, terus yang kedua KA Walahar, bahkan kereta api komuter lain pun menyusul gitu. Dan yang ketiga ada KA Menoreh. Ya nggak tahu sampai kapan kita bakal ketahan di Cikampek ini. Ya itu 15 menit sih kalau kata tadi ya, kata petugasnya. Mungkin di sekitar 14.55 kita baru bisa diberangkatkan. Tapi ya kalau bisa lebih cepat alhamdulillah lah. Kapan lagi naik kereta reguler disusul sama KA komuter lain. Biasanya komuter lain yang disusul kan, tadi kita sempat nyusulin nih di setelah stasiun Kelari kalau nggak salah. Kalau nggak salah setelah stasiun Kelari kita udah nyusul ke awal Lahar yang tadi lewat. Aku lupa stasiun apa setelah Kelari, nanti bisa aku cek ya. Bisa kalian kasih tahu juga. Sampai disusul balik sama keretanya. Kapan lagi kereta reguler disusul sama KA komuter lain. Untuk kereta Sawung Gali ini ya,
di ekonomi 7 ini di belakang ada toilet untuk yang laki-laki yang warna biru, kalau yang perempuan itu yang warna pink sana. Sedangkan kalau yang di depan sana di bagian gerbong 7, di gerbong 7 yang bagian depan itu nggak ada toiletnya, jadi toiletnya ada di rangkaian yang belakang. Mungkin begitu juga untuk ekonomi 6 dan seterusnya gitu. Aku kurang tadi pas cek toiletnya di sebelah mana, tapi untuk gerbong 7 sendiri dia ada di paling belakang, dan di sana ada titik pemberhentian kereta Sawung Gali ini. Dan untuk yang toiletnya dia toilet jongkok ya, toilet jongkok kayak gini. Nggak tahu kalau yang perempuan dia toilet dekat jongkok, cuma kalau laki-laki yang di gerbong 7 ini toiletnya toilet jongkok teman-teman. Dan jangan takut, kayak ini kan didorong, jangan takut bakal kebuka karena dalamnya ada kuncinya double gitu, untuk kunci yang bagian sini sama kunci yang bagian sini, jadi aman dari orang-orang yang nggak sengaja membuka toilet. Dan dia nggak, ini kan ada indikatornya ya, indikator untuk apakah toiletnya ada orang atau enggak, harusnya. Jadi kalau orang-orang yang nggak ngeh kan dia tiba-tiba bohong aja gitu ya, dalam tuh ada kuncinya double lah, untuk meminimalisir ya tadi orang-orang yang nggak sengaja buka pintu. Ini tulisannya sih kalau sejauh, oh yang perempuan duduk tuh ada tulisannya. Ada tulisannya untuk yang perempuan duduk, kalau yang laki-laki sebelah sana jongkok. Buat yang naik kereta api Sawung Gali, jangan takut kalian susah sholat ya, karena di sini ada musolanya, tempatnya persis di gerbong makan, tapi dia dibatasin sekat ini sama gerbong makannya dalam sana, jadi dia dibatasin untuk musolanya. Beda sama kayak kalau kereta-kereta yang ekonomi New Generation yang stainless itu kan dia kayak jadi satu gitu kan, satuannya ini kayak dipisah, jadi ini musolanya di bagian luar gini. Lalu kalau mau ke gerbong makan itu masuk ke sana, tinggal ditarik aja pintunya. Dan kalau mau wudhu itu ada toilet di sebelah sana, jadi nggak usah takut juga kalau misal teman-teman pakai sepatu, karena di sini dulu dia itu sendal ada di sini tadi, aku ambil sudah aku pinjem, nggak aku ambil, aku pinjem ini sepatuku. Jadi teman-teman tinggal wudhu aja di toilet sana. Dan musolanya mungkin kalau tidak jelas dia mau kayak dua orang lah maksimal. Oh iya, untuk gerbong yang bawa apa, gerbong makan ini, gerbong restorasi ini dan musolanya itu tepat berada di antara ekonomi, jadi kalau kereta ekonomi ke sana, eksekutif ke arah sebelah sana gitu. Jadi kalau dari ekonomi 7 sih ya lumayan, jalan 7 kereta ke sini baru ketemu musolanya.
Kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cirebon. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Cirebon Station. If you end your trip at Cirebon Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. dari kondekturnya ya, dari kru yang bertugas itu kita bakal mengalami keterlambatan kurang lebih 30 menit untuk nyampe di stasiun akhir. Ya, stasiun Kobe juga sih harusnya ya, karena kalau di jadwal nyampe stasiun Bumiayu itu jam 5 kurang kalau nggak salah, dan tadi dibilang barunya bakal nyampe stasiun Bumiayu itu jam setengah 6. Jadi emang kurang lebih ada keterlambatan karena ya tadi yang pertama lokomotifnya bermasalah kan, terus melambat di stasiun Cikampek akhirnya, terus habis itu pertama tuh keretanya nyampe stasiun Bekasi udah telat sekitar ya 2-3 menit, baru yang kedua itu telat karena lokomotifnya mengalami keterlambatan pas sebelum masuk Cikampek, sampai akhirnya disusul sama kereta Purwojaya. Dan yang ketiga
itu tadi kita telat karena perbaikan lokomotif dulu sekitar 15 menit yang akhirnya disusul sama 2 kereta. Dan mungkin aku nggak tahu nih nanti bakal disusul sama kereta api Taksaka atau enggak, karena tadi kita sebetulnya barengan tuh, hampir barengan lah nyampe di stasiun Cirebon. Seperti yang kita tahu ya, kayak kereta Taksaka itu kereta prioritas, jadi semuanya minggir kalau dia lewat. Jadi nggak tahu nih di sana apakah nanti kita bakal disusul salib sama kereta api Taksaka. Kalaupun iya, di mananya aku juga nggak tahu. Tapi yang jelas nih kereta bakal mengalami keterlambatan. Kalau kata tadi 31 menit tepatnya. Ya kita lihat aja lah ya kira-kira nyampe stasiun Purwokerto jam berapa. Keluar Ini kan SKP. iya, istirahat dulu baru. Nah, besok berapa jam 7 sampai berapa jam? Oke, 11 jam duduk persib ya. Ekonomi lagi apa nanti? Pendapatnya iya, agak lumayan lah, masih lama di kantong. Berarti lewatnya ini ya Pak, Surabaya ya. Tapi kalau ini jadi konsepnya mau bikin konsep apa? Saya tetap masnya tetap fokus saya Umbaran. Jadi nanti ya tadi bahasanya seperti itu, cuma tetap saya kasih kayak kayak kotakan gitu buat kandangnya dia, kayak kandang ayam gitu. Iya itu, karena kebetulan kan lahannya lumayan sekitar 200 meter, jadi yang pinggirannya itu saya buat kandang ayam. Nggak full Umbaran, memang kayak cuma saya pakai 4-5 meter lebarnya untuk kandang ayam. Nanti tengahnya saya kasih tanduran lain. Kan saya belum mendalami soalnya ternak kita kok bisa mendalami. Tapi begitu. Oh, ikan air tawar. Dia terus pertama anak ukuran itu. ukuran 3. Iya. Dia udah berapa? Cepet gak nih Pak? Jadi karena semua proses kan juga pasti kalau memang ada lahan kan kita bisa beli kalau ikan ayam itu kan juga 100.000 kita Oh, misahinnya ya kan memang kalau semua ikan ini jadi Pak. Alhamdulillah jam 18.13 kita tiba di stasiun Purwokerto. Setelah telat sekitar 31 menit ya. Nah, di sini kereta akan berhenti lama karena dia mau ngisi air juga tuh di atas sana. Pengumuman dulu deh.
kita tiba di stasiun Purwokerto telat sekitar 31 menit. Gak masalah, dan ini kereta kayaknya emang akan nunggu sekitar 5 menit lagi baru dijalankan karena harus mengisi rangkaian. Dan ternyata yang turun di stasiun ini juga lumayan banyak sih. Ya mungkin orang berlibur karena kan ya hari Jumatnya tanggal merah, jadi pasti berlibur. Dan kalau dilihat sekilas ke gerbong-gerbong itu ya, itu banyak banget yang kosong coy. Jadi memang kayaknya kereta ini apa ya, penumpangnya banyak yang naik yang turun di stasiun Purwokerto. Kita sampai juga di stasiun yang ke-7, stasiun Purwokerto, dan ini kayaknya kereta ini deh, kereta Malioboro Express nih. Oh, kereta negara, sorry ya, ke arah Malang teman-teman. Dan dia kayaknya baru berangkat lagi di 18.40, dan kereta api tahu nggak li yang baru aja aku naikin, dia sebentar lagi akan diberangkatkan karena mungkin mengejar keterlambatan juga ya. Jadi tapi kayaknya normal sih, tetap 5 menit istirahat di sini. Tapi entah kalau dari jamnya tadi untuk nyampe di stasiun Purwokerto itu telat sekitar 30 sampai 31 menit lah. Ya setengah jam, lumayan lama. Tapi untuk orang yang tidak terlalu terburu-buru sama waktu ini masih aman, karena tadi sempat ada gangguan lokomotif pas di stasiun Cikampek. Lebih tepatnya perbaikan lokomotif di stasiun Cikampek. Dan ini krunya yang ngisi air udah pada turun. Sebelah sana juga ada. Sana ternyata di gerbongku masih ada di atas sana. Dan ya beneran ketika aku tadi coba jalan dari gerbong 7 sampai ke depan dan sebaliknya gitu ya, pas aku cek untuk seatnya bener-bener ngacak, jadi nggak bisa ketebak apakah kita bakal dapat seat yang maju atau mundur. Karena aku mau mencoba memahami pola kayak, oh kalau gerbong ganjil yang di belakangnya, yang di rangkaian belakang nomor kecil atau nomor besar gitu, pas aku cek ke rangkaian selanjutnya di gerbong 2 gitu, di gerbong yang genap, ternyata sama layoutnya. Jadi memang nggak bisa nebak kira-kira kita bakal dapet yang depan, yang ngadep depan atau ngadep belakang. Dan ini 18.17 keretanya sudah diberangkatkan kembali ke arah stasiun Kutoarjo. Jadi begitu aja perjalananku kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.